Oh, pakai mouse. Berarti saya duduk aja ya. Kalau berjalan nanti nggak bisa mindah-mindah. Tapi yang sana nggak kelihatan nih, nggak harus gini. Ya, baik. Saya kenalkan dulu istilah fitoterapi ya. Jadi istilah yang kita gunakan untuk obat herbal itu kadang-kadang juga kita menggunakan istilah fitoterapi. Ya. Fitoterapi itu apa? Ya, fitoterapi itu adalah penggunaan tanaman ya ataupun bagian tanaman ya ataupun sediaan yang terbuat dari tanaman ya yang digunakan untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Rasa-rasanya kalau fitoterapi belum ada yang digunakan untuk diagnosis ya. Kalau obat modern kan definisi obat itu kan juga bisa digunakan untuk diagnosis. Itu obat. Maka fitoterapi itu yang selama ini digunakan adalah untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Ya, itu fitoterapi. Intinya kalau kita bicara fitoterapi berarti kita menggunakan tanaman. Nah, tanaman itu nanti bisa kita gunakan bagian tanamannya ya. Ataupun kita kembangkan sediaan yang terbuat dari bahan dasarnya adalah, bahan aktifnya adalah dari tanaman. Ya. Nah, bagian penting dalam fitoterapi itu adalah mengkategorikan senyawa hasil isolasi suatu tanaman yang digolongkan ke dalam obat herbal yang poten. Jadi, bagian yang penting dari kita mempelajari fitoterapi itu adalah klasifikasi ya, senyawa hasil isolasi dari tanaman tersebut ya yang isolasi dari senyawa isolasi dari tanaman tersebut itu aktif ya terhadap suatu aktivitas farmakologi tertentu ya. Nah, contoh misalkan isolasi dari tanaman Digitalis lanata dan Digitalis purpurea ya. Nah, itu dihasilkan satu senyawa golongan alkaloid itu ya. Itu. Nah, tetapi ya, kalau ini sudah kemudian disintesis ya. Misalkan menjadi asetildigoksin dan metildigoksin gitu ya. Ini untuk obat jantung ya. Nah, kalau yang dari tanamannya kan digoksinnya gitu ya. Tapi begitu kemudian sudah disintesis, dimodifikasi menjadi asetildigoksin dan metildigoksin, ini sudah nggak bisa disebut sebagai herbal. Meskipun senyawa induknya, senyawa asalnya itu dari tanaman, kalau sudah disintesis, dia sudah tidak masuk kategori herbal. Jadi yang masuk dari kategori herbal ya yang betul-betul pure itu diisolasi dari herbal. Contoh misalkan ya yang lain, kurkumin misalkan gitu ya. Kurkumin itu kalau dia pure diisolasi dari tanaman, dari kurkuma, misalkan dari tanaman kunyit gitu ya, itu dia masih masuk bagian dari fitoterapi, bagian dari herbal. Tapi begitu kurkuminnya itu sudah disintesis, apalagi dimodifikasi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai herbal. Nah, terminologi obat herbal ya, itu dengan pengertian suatu produk atau sediaan yang mengandung bahan aktif dari tanaman. Ya, jadi terminologi obat herbal itu adalah pengertiannya suatu produk ya atau sediaan yang mengandung bahan aktif ya dari tanaman. Baik itu bentuknya berupa ekstrak, fraksi tunggal atau campuran yang mempunyai khasiat tertentu baik berdasarkan bukti empirik maupun data penelitian ilmiah. Ya, jadi adik-adik ya, kalau kita menggunakan terminologi obat herbal, ya pengertiannya adalah produk ya ataupun sediaan yang di dalamnya itu bahan aktifnya dari tanaman, baik berupa ekstrak, fraksi tunggal maupun campuran. Ya, kita sudah terbiasa menggunakan istilah begini. Ya. Oh, belum bergerak ya? Oh, maaf. Ternyata saya tadi belum menggerakkan. Nah, jadi begini, kalau ini istilah yang sering kita gunakan di Indonesia, ya. Jadi kalau tanaman itu, ya tanaman, dalam tanaman itu kan pasti kandungan senyawanya banyak. Jadi kalau orang mengatakan kalau menggunakan obat tradisional, obat herbal itu tidak ada senyawa kimianya,
keliru. Ya. Justru dalam tanaman itu senyawanya malah jenisnya banyak. Ya kan? Nah, senyawa itu ada yang polar, ada yang semipolar, ada yang non-polar kan gitu ya. Nah, maka kemudian ketika diekstraksi dengan suatu pelarut tertentu, misalnya dengan pelarut yang polar gitu ya, maka dominan senyawa yang akan terjerap itu adalah senyawa-senyawa yang polar. Nah, itu namanya ekstrak. Senyawa polar itu kan banyak. Nah, maka kemudian senyawa yang polar ini dapat dikelompokkan lagi, ada fraksi-fraksinya. Ya, ada senyawa polar, ya, nanti kita vaksinasi bisa fraksinya ada fraksi yang polar, ada fraksi semipolar. Itu ya. Dikelompokkan lagi. Nah, dari fraksi ini kemudian bisa disarikan lagi, bisa diambil lagi, kita peroleh bentuk yang lebih sederhana, mungkin campuran, atau bahkan kita peroleh isolat tunggal. Itu yang bisa kita peroleh dari tanaman. Ya, itu istilah yang sering kita gunakan di Indonesia. Nah, dia bisa menjadi obat herbal manakala kemudian ada klaim khasiat tertentu. Nah, klaim khasiat ini dasarnya apa? Dasarnya adalah empiris, ya, ataupun dasarnya adalah penelitian ilmiah. Nah, sekarang yang dilakukan di Indonesia adalah ada empiris, kemudian diteliti ilmiahnya. Ya. Ada juga yang memang eksplorasi di tengah-tengah masyarakat kita belum dikenal, ya, kemudian dieksplorasi aktivitasnya seperti apa, bukti ilmiahnya seperti apa. Nah, yang kedua ini apa istilahnya masuk ke hutan belantara. Kita belum tahu sama sekali, tidak ada pengalaman, belum ada informasi sebelumnya suatu tanaman itu aktivitasnya apa, tapi kita coba untuk eksplorasi, ya, kandungannya apa, aktivitasnya apa gitu. Nah, yang lebih terarah kalau sudah ada empirisnya, informasi empirisnya, kemudian kita kaji ilmiahnya, itu akan jauh lebih ilmiah. Ya. Nah, fitoterapi itu banyak digunakan di berbagai negara. Contoh di Cina ada TCM, ya, traditional Chinese medicine, ya, itu. Saya kalau berdiri sini kok nggak nyaman ya, saya tak pindah ke bawah. Nggak bebas. Posisinya baru ya, enak ya. Ya, gini lebih baik. Ya, jadi banyak di berbagai negara, ada di Cina, itu TCM, ya. Kemudian di India Ayurveda, ya. Kemudian di Jepang namanya Kempo, ya. Kemudian ada di Tibet, kalau di Indonesia namanya jamu, di Bali namanya usada, dan di berbagai negara yang lain. Ya, ada Afrika, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Ya. Oh, yang nggak kelihatan ya. Oke, ya. Ini adalah fitoterapi yang banyak digunakan di berbagai negara. Ya. Oh, mau dipindahin? Iya, oke. Lanjut Mas, slide-nya Mas. Ya. Nah, ini manfaat ya, manfaat tumbuhan obat bagi manusia. Ya. Nah, manfaat yang bisa diperoleh ya, yang pertama adalah makanan minuman pasti. Ya. Sekarang itu di Solo ngetren wedangan itu ya, pakai rempah. Itu ternyata ya berefek juga, ada yang rasa seger gitu ya. Kemudian rempah-rempahnya digunakan, kemudian sebagai kosmetik, banyak sekarang kosmetik juga basisnya herbal, ya. Kemudian perkebunan atau industri, agroindustri tanaman obat, ya. Kemudian untuk lingkungan, ya, itu, ya tanaman pasti untuk lingkungan, misalkan untuk penghijauan dan sebagainya, ya. Kemudian untuk bidang kesehatan, untuk obat tradisional dan untuk perekonomian. Itu manfaatnya, ya, manfaatnya pastilah banyak, luas, ya. Oleh karena itu potensi manfaat yang begitu besar itu harus kita maksimalkan. Lanjut Mas, ya. Nah, ini untuk obat tradisional, ya, yang banyak dikenal di Indonesia. Yang pertama adalah ramuan untuk perawatan bayi atau untuk urat. Itu kalau masih anak-anak gitu ya, masih bayi itu ya. Kadang-kadang kalau mau dipijit itu dikasih ramuan gitu ya. Itu. Kemudian ramuan perawatan pra dan pasca persalinan. Bahkan termasuk ada kalau
ini ya, kunir asem itu ya. Kunir asem digunakan untuk apa? Untuk menghilangkan ataupun mengurangi nyeri haid misalkan. Ya, itu banyak menggunakan itu. Kalau produk yang beredar di pasaran itu ada namanya Kiranti kan gitu ya. Nah, cuma yang menjadi catatan begini ya. Saya ingin sedikit banyak contoh, banyak pengalaman. Ketika jamu ya, jamu ini termasuk misalnya dalam bentuk seduhan ya, simplicia, kemudian diseduh, diambil airnya gitu ya. Itu ternyata beresiko ya. Ada beresiko juga. Jadi kalau menggunakan obat tradisional pun itu harus ada aturan mainnya, ada aturan pakainya. Ya, banyak ini pengalaman ya. Kemarin juga ada tetangga saya juga meninggal gitu ya. Ternyata dia terbiasa menggunakan jamu. Ya. Dan hampir digunakan setiap hari. Tadi saya sampaikan ya, di dalam tanaman itu kandungan senyawanya banyak. Bahkan kita tidak bisa melakukan standarisasi sepenuhnya. Gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi beresiko. Coba, kan semua material asing yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan detoksifikasinya kan salah satunya melalui ginjal. Kan gitu ya. Gitu. Maka coba bayangkan, alangkah beratnya kerja ginjal ketika dia harus melakukan penyaringan gitu ya, terhadap berbagai jenis nyawa yang tidak dikenal, ya, yang asing bagi tubuh kita, itu, ya, sehingga banyak kejadian itu, yang kemudian gagal ginjal, kemudian juga meninggal. Jadi klaim obat tradisional selalu aman itu harus dengan catatan, yaitu penggunaannya sesuai dengan aturan. Kalau sudah digunakan setiap hari, ya pasti berbahaya, ya pasti beresiko, itu ya. Dan ini sudah banyak terjadi sampai meninggal, Mas, Mbak. Saya meninggal, ya. Harusnya menggunakan obat tradisional itu ya tetap sama, harus ada aturan pakainya, gitu ya. Kemudian pemakaiannya seberapa lama. Coba bayangkan, kalau dipakai setiap hari dalam sekian tahun, ya kan? Nah, kan berbahaya. Kalau untuk luar sih mungkin tidak terlalu beresiko, tapi kalau sudah dikonsumsi, diminum, nah itu berbahaya. Dulu ada juga mahasiswa kami yang juga meninggal, ternyata kemudian dia punya kebiasaan minum jamu. Ya, apakah karena itu atau bukan? Ya, salah satunya dugaannya karena itu. Ya, nah ini. Kemudian ramuan untuk darah tinggi, ramuan untuk kencing manis, kolesterol dan sebagainya. Nah, yang perlu disadari ketika kita berbicara obat tradisional, karena kandungan senyawanya yang begitu banyak, itu ya. Kadang-kadang zat aktifnya itu justru kandungannya sedikit. Maka kalau obat tradisional itu yang sering kita jumpai, jarang yang kemudian khasiatnya itu cespleng gitu loh. Langsung kuratif. Karena apa? Karena kandungan bahan aktifnya bisa jadi sedikit. Kandungan-kandungan senyawa yang lain yang kemudian banyak. Kalau ada obat tradisional kok cespleng, nah ini malah harus kita waspadai. Ya, harus kita waspadai, ya. Banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita obat tradisional yang dicampuri dengan bahan kimia obat. Nah ini lebih parah lagi. Ketika sudah di Indonesia nggak boleh. Aturannya obat tradisional tidak boleh dicampur dengan bahan kimia obat. Dan kalau dicampur dengan bahan kimia obat, ya, apalagi dosisnya tidak terkontrol gitu ya, pasti jauh lebih besar resikonya. Ya, yang sering dicampurkan misalkan kalau untuk biasanya kan orang itu pengennya kalau minum obat atau jamu itu kan yang cespleng gitu ya. Misalkan capek, gampang capek, pegel-pegel gitu ya. Pengennya kalau minum langsung bisa sembuh, pegel-pegelnya hilang, capeknya hilang. Nah, itu biasanya dicampuri. Nah, ini campuri prednison ya. Campuri vitamin ya. Kalau menghilangkan sakit-sakit gitu, campuri piroxicam dan sebagainya, ya sudah. Mereka taunya itu jamu, diminum setiap hari, ya sudah. Ya kan? Long dia sebagai obat saja kita minumnya kita batasi kok ya. Itu. Maka banyak dijumpai minum jamu kok tiba-tiba wajahnya moonface. Ya. Tiba-tiba fungsi ginjalnya turun, gitu ya. Nah, itu sering kita jumpai. Karena ada pemakaian yang tidak sesuai. Nah, kemudian ramuan-ramuan yang lain.
Itu memang secara empiris banyak digunakan di tengah-tengah masyarakat kita. Next, Mas. Nah, apa sih sebetulnya peran penting bahan alam dalam sistem pengobatan modern? Jadi sebetulnya bahan alam ini, obat herbal ini, dalam sistem pengobatan modern, ada beberapa peran strategis yang bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan. Apa saja? Yang pertama adalah dia bisa berperan sebagai obat alami yang efektif. Bisa saja. Kalau kita menemukan evidence base-nya gitu ya, kemudian secara ilmiah juga bisa kita buktikan, bisa saja. Gitu ya, bisa saja. Ya. Contoh misalnya yang sudah sangat terkenal itu kan misalkan tolak angin, antangin gitu ya. Itu kan peredarannya luar biasa, ya. Itu untuk masak angin itu ya memang bagus sih. Ya, bagus. Ya, asal itu tadi ya sekali lagi tetap bagaimanapun penggunaannya harus dibatasi. Ya, jangan setiap hari orang ngopo-ngopo minum itu dia enak seger gitu ya. Terus diminum kayak minum teh aja gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, obat dari bahan alam ini bisa menyediakan senyawa-senyawa dasar sehingga dihasilkan molekul-molekul obat yang tidak toksik dan aktivitasnya lebih efektif. Tadi saya sampaikan, dari tanaman itu bisa saja kemudian kita peroleh suatu bahan aktif, yang bahan aktifnya itu kemudian bisa dimodifikasi, dikembangkan, sehingga punya aktivitas lebih tinggi, toksisitasnya lebih rendah. Banyak ya senyawa-senyawa yang dihasilkan dari herbal yang populer ya setelah dimodifikasi. Contoh, Anda tahu pasti aspirin ya. Ada yang kenal aspirin? Nah, ada yang belum pernah dengar aspirin pasti pernah dengar ya. Itu contoh obat herbal yang awal-awal senyawa obat yang dikembangkan dari herbal ya. Awal-awal dia diisolasi dari tanaman willow. Ya, ternyata senyawa aktifnya adalah asam salisilat. Dia digunakan untuk analgetik, antipiretik. Tapi ternyata kemudian asam salisilat itu ya, kan begini ya, kalau dari herbal itu kita bisa memperoleh senyawa murni itu kan satu tanaman itu belum tentu dapat 10 belum tentu dapat misalkan 5 gram itu belum tentu loh. Ya. Coba kita ketemu senyawa aktif, ya kan? Untuk misalnya kita menggunakan misalkan dosis aktifnya misalkan bisa digunakan untuk penyembuhan 500 mg misalkan gitu ya. Kalau dalam satu tanaman kita yang menghasilkan 5 gram, ya kan? Berarti ya toh untuk misalkan 10 tablet saja udah butuh berapa tanaman. Kan sangat tidak mungkin tuh ya. Maka kemudian dikembangkan sintesisnya seperti apa gitu ya. Nah, saya kembalikan ceritanya. Jadi dari tanaman willow ini ada diperoleh zat aktifnya namanya asam salisilat. Ternyata asam salisilat itu ya bisa menyebabkan gangguan pada saluran cerna. Kenapa? Karena dia inhibitor COX yang tidak selektif. Jadi dia bisa menghambat siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Ya kan? Nah, maka kemudian orang berpikir bagaimana ini modifikasinya, ya, sehingga asam salisilat ini aktif tapi tidak toksik. Maka kemudian dimodifikasi menjadi astil salisilat. Saya nggak ada papan tulis jadi nggak bisa nulis. Menjadi astil salisilat, ya. Nah, astil salisilat ini yang Anda kenal sekarang aspirin, astil salisilat atau asetosal. Nama patenya namanya aspirin. Itu contoh. Ya, sehingga memang dalam konteks ini obat-obat modern banyak yang dikembangkan dari tanaman. Contoh lain misalkan, ya. Anda tahu vincristin, vinblastin? Tahu? Enggak tahu. Itu untuk obat kanker. Ya, itu adalah alkaloid vinca yang dihasilkan dari Vinca rosea. Vinca rosea itu tapak doro. Coba nanti Anda browsing, searching gitu ya, Vinca rosea gitu ya. Tapak doro. Ya, dihasilkan vincristin, vinblastin. Ya. Itu. Ya. Itu dari tanaman asalnya. Ah, kemudian seiring waktu dilakukan modifikasi. Ya, sebagai obat kanker. Yang lain taksol. Taksol itu juga dari taksus, juga digunakan untuk
apa? Pengobatan kanker. Ya, dikembangkan, dimodifikasi, salah satunya jadi paclitaxel. Gitu. Ya. Itu juga awalnya dari herbal. Jadi kalau bisa yang nomor 2 ini luar biasa. Indonesia itu kekayaan tanamannya luar biasa banyak. Ya, masih ruang untuk mengembangkan itu sangat luas. Gitu ya. Nah, kemudian perlu bahan alam ini juga bisa digunakan untuk eksplorasi prototipe ya aktif biologis ke arah obat sintetik yang baru, yang lebih baik dan lebih efektif. Ya, tadi yang saya jelaskan. Kemudian modifikasi senyawa dari bahan alam inaktif, ya. Jadi bisa saja kita mempunyai bahan alam yang inaktif, tapi kemudian bisa kita modifikasi menjadi lebih aktif. Melalui apa? Melalui ini, metode KISAR. Ya, quantitative structure activity relationship. Jadi dari bahan alamnya mungkin tidak aktif, kurang aktif. Tapi begitu dimodifikasi kita bisa memperoleh bahan alam yang aktif. Ya, itu sangat dimungkinkan. Ya. Oke, lanjut Mas. Ya. Nah, ini sumber tanaman obat sebagai bahan yang efektif ya. Nah, misalkan sebagai serbuk atau ekstrak. Ya, campuran ini tidak diisolasi. Kenapa tidak diisolasi? Karena senyawa aktifnya tidak diketahui apa. Ya, kemudian senyawa aktifnya mungkin tidak stabil, isolasinya membutuhkan biaya tinggi, dan aktif sebagai kombinasi dalam kandungan. Itu mungkin saja terjadi seperti itu. Ya, itu. Jadi kayak misalkan jamu-jamu yang sebagian masih diyakini mempunyai khasiat yang aktif itu, ya, mereka kemudian memang tidak melakukan isolasi untuk menjadi enggak gitu ya. Tapi seringkali digunakan sebagai campuran, ya, karena dianggap masih lebih aktif. Kalau misalnya harus diisolasi, ternyata biayanya tinggi, gitu ya. Gitu. Kalau di Jawa itu dikenal ada jamu cabe puyang, jamu brotowali. Gitu ya. Sekarang anak-anak sekarang apa ada yang mau minum jamu? Ya, tapi sesekali nyoba nggak apa-apa. Asal tidak tiap hari, tidak jadi habit. Gitu. Ya, saya kalau di hotel kalau menjalankan jamu, saya kadang minum jamu. Ya, oke, lanjut Mas. Ya, kemudian penyediaan senyawa dasar sebagai sumber molekul obat ya. Nah, kebanyakan senyawa yang diperoleh dari tanaman itu sebetulnya memang bisa disintesis. Begitu kita tahu senyawanya apa, senyawa itu bisa disintesis. Ya, bisa disintesis gitu ya. Nah, beberapa secara ekonomis masih menggunakan tanaman, diambil dari tanaman. Ya, maka dikatakan sebagai sumber senyawa. Gitu ya. Mungkin kebutuhannya tidak tinggi ya. Butuhnya yang sedikit sudah memberikan aktivitas, nah itu bisa diisolasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat sahurnya ya. Ya kayak anak saya juga, anak saya kos itu kalau nggak dibanguni sahurnya terlambat. Tapi anyway kamu terlambat sahurnya. Oh enggak. Ya, jadi berapa secara ekonomis masih menggunakan dari tanaman. Nah, contoh misalkan papaver ya, dia bisa menghilangkan rasa sakit yang kuat. Ergot misalkan gitu ya, bisa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit kepala. Itu diperoleh dari tanaman. Ya, oleh karena itu senyawa dari bahan alam itu bisa digunakan ya untuk langsung digunakan sebagai sumber bahan obat. Ya, lanjut Mas. Nah, sebagai sumber molekul ya yang dapat dimodifikasi menjadi senyawa obat ya. Nah, misalkan golongan steroid itu ya, itu bisa dimodifikasi. Ya. Bisa dimodifikasi. Ya. Nah, bisa dimodifikasi. Masih banyak yang lain. Ya, tadi saya contohkan misalkan asam salisilat dimodifikasi menjadi asetil salisilat gitu ya. Saya sendiri kalau penelitian saya kurkumin dimodifikasi jadi turunan kurkumin. Nah, nanti saya ceritakan sedikit ya apa yang kami lakukan. Ya. Itu bisa senyawa induknya kalau dalam istilah farmasi namanya lead compound-nya ya. Parent compound-nya itu adalah dari tanaman, baru kemudian dimodifikasi. Ya. Lanjut Mas.
Nah, bisa menjadi sumber senyawa yang digunakan ya sebagai sumber senyawa induk untuk kemudian dimodifikasi ya sehingga dihasilkan aktivitas yang lebih baik ya. Misalkan ini ya morfin. Ya. Morfin itu ada pointer nggak, Mas? Ada pointer nggak? Yang mana? Orin ya. Nah, morfin ya. Nah, ini morfin, ini senyawa morfin. Senyawanya ini. Nah, ini ada gugus hidroksinya ini, yang atas ini. Nah, ini gugus hidroksi. Duh, raketok pointernya. Nah, ini gugus hidroksi. Nah, gugus hidroksinya ini bisa dimodifikasi. Ya, ini dari hidroksi dimodifikasi menjadi astil. Ya, ini juga hidroksi dimodifikasi jadi astil. Maka dia dikatakan sebagai diastilmorfin. Orang mengenal sebagai heroin. Ya, heroin. Ya. Nah, maka kemudian harapannya gitu ya, adiktifnya turun. Tingkat ketergantungannya turun. Ya, tapi dia ya tetap masih adiktif ya. Nah, tetapi memang harapannya lebih rendah dari morfin. Kemudian misalnya kodein. Kodein ini disebut dengan methylated hydroxylphenolic O-metil ya. Nah, dia modifikasinya sama Mas, di hidroksi ini, Mbak, hidroksi ini diganti dengan ini. Ya. Methylated hydroxyl atau orang mengatakan juga dengan metoksi ya, metoksi. Tapi ini juga ditambah dengan fenolik. Nah, ternyata aktivitasnya adalah aktivitas analgesiknya 1/5 dari morfin. Jadi aktivitasnya 1/5-nya dari morfin. Nah, dimanfaatkan untuk apa kodein? Untuk obat batuk. Jadi kalau obat batuknya udah parah gitu ya, jegrok gitu ya. Nah, maka dulu kan ada obat kodein yang dicampur dengan ekspektoran. Kodein cum ekspektoran. Gitu ya, bentuknya sirup. Gitu ya. Oh, itu luar biasa. Kalau udah pakai kodein ya batuknya biasanya cepat sembuh. Ya, tetap sebetulnya masih ada resiko ketergantungan. Karena bagaimanapun dia turunan dari morfin. Ya, turunan dari morfin. Lanjut, Mas, ya. Nah, contoh lain dihidromorfin. Ya, dihidromorfin, ya. Nah, dia dimodifikasi dengan cara dioksidasi, ya. Dioksidasi. Ya, dia punya potensi analgesik. Harapannya sama, adiktifnya turun. Kemudian dihidrokodein, ya, dia lebih powerful daripada kodein, ya, tapi tetap masih kurang aktif dibandingkan morfin, ya. Nah, kemudian modifikasi yang ekstrim itu strukturnya sudah berubah sama sekali, ya, tapi tetap mengambil induknya adalah dari morfin, gitu ya. Anda lihat itu strukturnya sudah berubah, ya, berubah. Ini dextrometorphan. Maka dextrometorphan ini ya, dia sudah tidak mempunyai efek adiktif yang begitu kuat. Ya, sudah hampir tidak menimbulkan efek adiktif ya. Dia bisa digunakan untuk obat batuk. Dextrometorphan. Ya, tapi ternyata ya orang-orang itu kreatif ya. Dia tahu mungkin, oh ini dulu dikembangkan dari morfin. Ternyata kalau dikonsumsi jumlah banyak itu juga bisa menyebabkan fly. Itu. Maka sekarang dextrometorphan kan sebetulnya sudah masuk golongan obat bebas terbatas. Ya, golongan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu kan boleh dijual di mana saja. Tapi ketika kemudian itu dijual dalam dikonsumsi dalam jumlah banyak gitu ya, ternyata juga bisa menimbulkan efek fly. Gitu ya. Nah, sehingga sekarang penggunaannya pun juga mulai dikontrol juga. Gitu, ya. Dextrometorphan ini. Ini semua adalah modifikasi dari tanaman-tanaman papaverum. Ya. Ya, yang kemudian dia bisa menghasilkan morfin ini. Jadi Anda lihat ini prosesnya dari tanaman ini ya, kemudian diekstrak, orang bisa memperoleh namanya opium gitu ya. Opium ya. Dipreparasi lebih lanjut menjadi opium tincture gitu ya. Di dalam opium tincture ini isinya macam-macam senyawa itu. Ya. Gitu. Ya. Ini. Ya. Nah, ini adalah contoh pengembangan morfin.
Lanjut, Dik. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kita punya potensi yang sangat begitu besar, perlu ada upaya lah agar pengembangan obat herbal ke depan itu lebih baik. Indonesia itu potensinya banyak, tapi seringkali kita tidak bisa manfaatkan potensi kita dengan baik. Ini adalah kerangka alur berpikirnya. Jadi obat itu mestinya, kalau Simplicia itu kan masih sebagai obat tradisional ya. Simplicia itu tanaman, bagian tanaman dipotong-potong, dikeringkan, itu Simplicia. Pernah lihat? Jadi kalau jahe dipotongi gitu ya, diiris, dikeringkan, itu jadi Simplicia jahe. Ya, itu Simplicia jahe. Ya, itu juga sudah ada yang menggunakan itu sebagai obat tradisional. Ya, jadi Simplicia. Nah, kalau Simplicia yang bagus ya memang harus sumbernya, ya sumber tanamannya juga harus standar, ya. Nah, jadi ada teknologi penyediaan benihnya, budidayanya, dan pasca panennya harus bagus, gitu ya. Kemudian kalau teknologinya mau berkembang lebih baik, jangan Simplicia dong, gitu kan, dikembangkan ekstraknya. Maka ada proses ekstraksi dan ada proses standarisasi. Ini standarnya kandungan senyawanya seberapa sih, gitu ya, sehingga bisa digunakan sebagai bahan obat tradisional, ya. Kemudian dilakukan pengujian, dari ekstrak dilakukan pengujian keamanan dan manfaatnya, maka dikembangkan teknologi bioassay-nya, ya, bioassay-nya. Nah, baru kemudian ya dikembangkan lagi, di-develop menjadi sediaan obat herbal, maka butuh teknologi formulasi sediaan. Nah, maka ini semua pengembangan ini ya tergantung pada demografi dan pola penyakit, kebijakan pembangunan kesehatan nasional, dan kebijakan pembangunan industri nasional. Sekarang ini pemerintah sangat mensupport untuk pengembangan obat tradisional ini, ya, pengembangan obat dari bahan asli dari tanaman kita. Ya, sehingga harapannya nanti dihasilkan rekomendasi teknologi industri obat herbal yang bisa mensupport untuk berkembangnya layanan kesehatan obat herbal di Indonesia. Ya, nah. Catatannya adalah ya tadi, ya, di pengobatan formal obat herbal itu masih sangat minim digunakan, ya, sangat minim. Tapi kalau saya ya mahfum, saya kan nggak bisa membayangkan ya dokter ngeresepi jamu gitu ya. Anda ngeresepi jamu itu sama sih, kalau di pengobatan formal rasanya kok ya. Meskipun sekarang berkembang di Tawangmangu ada klinik herbal, dokternya ngeresepinya jamu, ya, campurannya tanaman ini, gitu, ya. Tapi itu kan butuh butuh effort ekstra, ya, butuh effort ekstra. Maka ya tidak bisa tidak, pengembangan di sini ini harus, tahapan ini harus kita lakukan, sehingga nanti obat herbal itu bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Lanjut, Mas. Ya, lah. Ini klasifikasi obat herbal di Indonesia, ya. Klasifikasi obat herbal di Indonesia itu ada jamu. Jamu itu berdasarkan empiris, ya, turun menurun, getok tular. Tradisi di masyarakat tersebut menggunakan untuk apa? Ini lambang jamu itu seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan daun, ya. Jadi masih bagian tanaman utuh yang digunakan. Di Indonesia saat ini lebih kurang ada 7.710 jenis jamu. Amazing ya, 7.710. Ya. Mungkin lebih loh. Lebih. Sekarang kita tuh setiap pulau punya. Jangankan setiap pulau, setiap mungkin desa itu punya gitu ya. Ya. Mungkin ya. Kemudian dari jamu ada obat namanya obat herbal terstandar. Kalau obat herbal terstandar ini sudah mengalami uji praklinik, sudah dilakukan uji praklinik, uji preklinik, sudah diujikan ke tanaman, ke hewan, ya, ke hewan uji, aktivitasnya apa, gitu ya. Mungkin juga sudah diuji in vitronya, aktivitasnya apa, gitu ya. Nah, ini digambarkan ini, ya. Lingkaran hijau, terus di dalamnya ini menunjukkan bahwa di sini sudah ada melalui proses pengolahan, ya, senyawanya pun juga sudah relatif ada standarnya, ada kandungan senyawanya apa, gitu ya.
Nah, yang berikutnya adalah fitofarmaka. Kalau fitofarmaka itu sudah mengalami uji klinik dan uji preklinik. Jadi lebih kompleks. Jadi dia sudah melalui fase uji klinik. Ya, uji klinik. Kita juga sudah tahu senyawanya apa yang aktif. Ya, senyawanya yang aktif apa gitu. Ya. Nah, ini fitofarmaka. Lanjut. Ya. Oh, sebelumnya Mas, slide-nya Mas. Maka di sini kita lihat ya, OHT itu baru 64. Ya, OHT itu baru 64. Fitofarmaka lebih sedikit lagi, 18 di Indonesia ini. Coba bayangkan, dari 7.710 ya, yang dilakukan uji preklinik kemudian dikembangkan ya, sebagai obat herbal terstandar ada 64. Kalau sudah masuk ke fitofarmaka lebih sedikit lagi 18. Ya, itu pun tidak semua berkembang fitofarmakanya. Itulah tantangannya. Ya, lanjut Mas. Nah, maka ini ya, kalau dari tanaman obat itu jadi jamu, maka perlu kita lakukan bioassay. Basisnya memang sebaiknya empiris. Ya, di tengah-tengah masyarakat kita digunakan apa gitu ya, kita uji bioassay. Nah, kemudian dilakukan screening aktivitasnya apa. Kemudian secondary bioassay, kalau perlu bisa sampai molekulernya. Ya, dia aktivitas molekulernya seperti apa, gitu ya. Kalau udah bisa seperti itu, kita lanjutkan ke uji preklinik, khasiat dan toksisitasnya. Jadi uji preklinik itu adalah khasiat dan toksisitasnya pada hewan uji. Ya, maka menjadi OHT, obat herbal terstandar. Nah, maka kalau ini dilanjutkan ujinya sampai ke uji klinik, ya, maka ini menjadi namanya fitofarmaka. Ya, jadi udah naik kelas kalau udah fitofarmaka. Ya. Nah, ini lanjut, Mas. Nah, ini produk fitofarmaka yang beredar di Indonesia, ya. Sehingga saat ini ya izin edarnya ada 48 OHT dan 8 produk fitofarmaka. Tadi ada sedikit ya. Yang tadi kan ada 68 dan ada 18 ini ya. Nah, produk fitofarmaka yang ada saat ini antara Nodiar. Nah, Nodiar untuk apa kira-kira? Namanya aja Nodiar. Diare gitu ya. Diare ya. Kemudian ada Romanir. Nah, sayang PT Nyonya Menir itu juga sudah kolaps ya. Kira-kira untuk apa nih Romanir? Rematik. Namanya aja udah langsung kelihatan ya. Gitu. Stimuno, lah ini yang eksis nih. Ini yang eksis, Stimuno Imbus ya. Nah, itu sudah jadi fitofarmaka. Itu eksis itu. Sampai sekarang penggunaannya tinggi. Dokter sudah mau meresepkan itu. Ya, itu. Nah, kemudian ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Namanya aja Stimuno gitu ya. Kemudian Inlasin menurunkan kadar gula darah. Lipiten untuk anti hipertensi. Resindek produk dari PT Dexa Medica ya. Kemudian Tensigard ini untuk tensi. Exgra ini suplemen dan stamina pria. Ya. Exgra. Ya. Itu. Ini produk-produk yang fitofarmaka yang berkembang. Ya. Nah, tentu masing-masing kalau di breakdown, kalau di lihat detailnya, oh dia sudah mengalami pengujian yang lebih dalam gitu ya, baik kandungan senyawanya maupun aktivitasnya. Lanjut Mas. Nah ini ya standarisasi obat herbal yang perlu kita lakukan ya agar kualitasnya bisa lebih baik. Itu dari aspek biologinya ya, gitu ya. Ada cemaran mikrobanya atau tidak, dilakukan pengujian in vitro dan in vivo ya. Kemudian dari aspek kimianya, ada kandungan logam beratnya enggak, ada residu pestisidanya enggak, itu ya harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk memastikan keamanan pengguna. Ya. Kemudian metabolomiknya, ya. Kita lakukan bioassay secara in vitro, kemudian kita lihat profil kandungan senyawanya seperti apa, gitu ya. Kemudian secara botani, mikroskopiknya perlu dicek, serbuknya, bahan bakunya, bahan awalnya itu seperti apa kualitasnya. Kemudian molekulernya kita teliti kalau bisa. Sekarang ini kalau penelitian kalau nggak molekuler kurang wow gitu ya. Maka nanti biological activity-nya seperti apa gitu ya. Sampai kemudian pada aras molekulernya. Nah, kemudian secara fisik dilihat kadar abu, kadar air ya, rendemen ekstrak, warna, rasa, tekstur. Nah, itu. Ya, itu standarisasi yang harus dilakukan. Standarisasi pokoknya ini ya, fisik, botani, kimia, dan biologi. Ya, itu harus dilakukan.
Sehingga tidak terlalu, gamblingnya tidak terlalu, gitu ya. Tidak terlalu parah. Misalkan ya, suatu tanaman dipanen pada usia misalkan 10 bulan dengan 6 bulan pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Wong tempat tumbuhnya aja bisa menghasilkan profil yang berbeda kok. Iya kan? Ya, itu. Contoh misalkan, Anda tahu tempuyung, pasti nggak tahu ya, nggak pernah dikenalkan. Sonchus arvensis itu tempuyung, digunakan untuk meluruhkan batu ginjal. Ya, ternyata Sonchus arvensis yang tumbuh di daerah berkapur dengan yang tumbuh di daerah yang tidak berkapur, daerah yang normal gitu ya, lebih bagus yang tumbuh di daerah berkapur aktivitasnya. Jadi tempat tumbuh aja berbeda. Ya, tempat tumbuhnya aja berbeda. Maka tidak bisa tidak harus ada upaya standarisasi agar kualitasnya meningkat. Lanjut. Ya, ini ya tadi yang saya sampaikan. Ini teknologi kita bagaimana mengembangkan suatu obat tradisional menjadi obat herbal yang lebih baik sampai kemudian menjadi mungkin bisa menjadi fitofarmaka. Ya, jadi dari Simplicia di screening dulu primary bioassay-nya. Ya, diekstraksi, di screening, ya, ketemu ekstrak aktifnya. Nah, ekstrak aktifnya kemudian difraksinasi, ada fraksi A, fraksi B, fraksi C, gitu ya. Kemudian dilakukan lagi bioassay. Ternyata ada fraksi A inaktif, fraksi B inaktif, fraksi C yang aktif. Nah, maka fraksi C ini yang kemudian dikembangkan lagi. Dicari senyawanya apa saja, senyawa A, senyawa B, senyawa C, senyawa D, dipurifikasi. Ya, kemudian dites lagi, mana yang aktif. Oh, ternyata yang aktif adalah senyawa C. Nah, itu menjadi secondary bioassay. Itu teknologi kita untuk menentukan senyawa bioaktif dari satu tanaman. Ya, cuma untuk menjadi sampai ke sini, tahapannya juga memang kalau di Indonesia ya cukup memakan waktu dan memakan energi, otomatis biaya, gitu ya. Ini yang kita lakukan. Ya, lanjut. Nah, oleh karena itu perlu ada upaya, ya, teknologi ekstraksinya perlu ditingkatkan, ya, standar ekstraknya juga perlu diperbaiki, gitu ya. Itu berbagai teknik ekstraksi, ya, itu kan terkait dengan masalah ini. Kalau kita menggunakan senyawa herbal itu, obat herbal, ya, terkait dengan kualitas dan keamanan, itu masih menjadi tantangan. Ya, tadi saya sampaikan, kita menggunakan ekstrak itu kalau tidak hati-hati gitu ya, belum tentu kita mendapatkan suatu senyawa yang ekstrak yang aman untuk pasien. Ya, jadi harus betul-betul hati-hati. Ya, kita bisa mendapatkan ekstrak yang aktif dan ekstrak yang aman. Lanjut, Mas. Ya, ekstraksi bioaktif ya itu menjadi salah satu tahapan kritis gitu ya. Maka metode ekstraksi ini ya umumnya dilakukan bisa menggunakan air. Kalau menggunakan air itu ya kayak jamu godokan itu sebetulnya. Itu prinsipnya ekstraksi itu. Iya kan? Itu. Jadi gampangnya sederhananya begini. Teh itu ya, teh. Kalau Anda daun teh ya, tidak usah diserbuk lah, daun teh ataupun serbuk teh boleh. Ya. Kalau Anda kasih air dingin ya, airnya berubah warnanya enggak? Untuk menunjukkan senyawa yang dari tehnya itu tertarik. Berubah enggak kalau pakai air dingin? Enggak kan? Begitu air itu Anda panaskan, ya, Anda kasih teh langsung, ya kan? Airnya berubah menjadi warnanya coklat. Nah, itu menunjukkan senyawa-senyawa dari teh itu sudah terjerap ke dalam air. Ya, maka kita bisa menggunakan air sebagai pelarut untuk ekstraksi. Ya, ini. Jadi bisa menggunakan air, ya, ataupun bisa menggunakan pelarut organik. Pelarut organik itu misalkan etanol, ya, etil astat, ya, itu ya. Ether itu bisa digunakan sebagai pelarut. Ya. Nah, teknik ekstraksi yang telah dikembangkan pada beberapa dekade tahun yang lalu, ya, menggunakan metode distilasi uap atau steam distillation, sokletasi, maserasi, perkolasi dan sebagainya. Itu teknik-teknik untuk mengisolasi. Yang paling sederhana ya infus itu ya tinggal di
dikasih ini aja, kasih air gitu ya, sudah keluar senyawanya. Kalau maserasi kita menggunakan pelarut tertentu, bisa campuran, bisa tunggal gitu ya. Gitu ya. Bahan herbalnya itu dikasih pelarutnya itu ya, diaduk, diambil airnya, diaduk lagi, diambil airnya. Itu namanya maserasi. Kalau sokletasi bahannya ditaruh di tempat tertentu ya, pada pada suatu tabung gitu ya, kemudian dipanasi gitu. Muter terus ini sampai kemudian bahan aktifnya itu mengumpul dalam satu pelarut. Gitu ya. Nanti coba di searching lah ya, maserasi itu seperti apa, perkulasi seperti apa gitu ya. Yang penting Anda tahu saja ya, punya bayangan apa bedanya gitu ya. Nah, maka metode-metode yang lama ini tidak efisien karena memerlukan jumlah pelarut yang banyak dan waktunya lama. Lanjut Mas. Nah, maka sekarang dikembangkan berbagai teknik ini. Ini teknik-teknik modern yang jauh lebih efektif ya dalam proses ekstraksi ya. Ada solid liquid extraction ya. Ada ultrasound assisted extraction, ada pressure solvent extraction, ada supercritical fluid extraction. Itu teknik-teknik baru yang digunakan untuk ekstraksi ya senyawa dari herbal. Lanjut Mas. Nah, sebagian besar industri bahan alam ya, standarisasinya masih menggunakan analisis yang sederhana dengan menggunakan kromatografi lapis tipis ya, ataupun juga mulai menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi ya. Jadi ini untuk standarisasi kandungan senyawanya. Ini bagian yang penting. Ya, bagian yang penting. Karena kalau suatu ekstrak itu ya ternyata kandungan senyawanya itu kok bervariasi sekali, ada kemungkinan juga aktivitasnya juga akan berbeda. Jadi harus ada senyawa penandanya dulu. Ini senyawa penandanya apa? Digunakan sebagai dasar untuk standarisasi senyawa, standarisasi suatu ekstrak. Ya, maka menentukannya dengan apa? Tekniknya dengan kromatografi lapis tipis ataupun dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh ya. Gitu. Misalnya pegagan ya, Centella asiatica ya. Itu asiatikosid ini ya, senyawa aktifnya. Kulit manggis alpha mangostin, mangiferin. Saya alpha mangostin saya pernah mengisolasi. Ya, mudah mengisolasinya. Dan manggis itu sebetulnya kelihatan kok. Kadang-kadang kan Anda beli manggis itu ya, keluar di bagian luarnya itu ada warna kuning kan. Kayak cairan tapi sudah mengental gitu ya. Itu sebetulnya ada alpha mangostinnya di situ. Ya, itu. Ya. Kemudian daun kumis kucing, ortosipon, ini juga digunakan untuk batu ginjal ya. Kandungan senyawanya adalah sinensetin dan metil pariohormen ya. Kemudian kayu angin, ini kandungan aktifnya adalah senyawa asam usnat ya. Temulawak itu kurkumin ya. Daun salam eugenol, herbas ledri ini adalah epigenin. Kayak tensigat tadi itu salah satunya komposisinya adalah daun salam ini daun seledri ya. Nah, itu senyawanya yang digunakan sebagai penanda adalah apigenin. Ya, apigenin. Lanjut Mas. Nah, ini ya perbandingan teknik pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi. Misalkan ya, kalau tidak menggunakan pelarut, ya pasti dia isunya adalah untuk kelestarian lingkungan bagus. Senyawa polar otomatis akan ada di dalam sediaan yang tanpa diekstraksi itu, ya. Tapi kita tidak bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang non polar ini di dalam ini, ya. Nah, kesehatan dan keamanannya ya relatif lebih bagus. Nah, kalau air, dia bisa mengekstraksi senyawa polar, ya, senyawa semipolar. Untuk kelestarian lingkungan bagus, gitu ya. Tetapi senyawa-senyawa non polar dia relatif tidak bisa terekstraksi. Biaya operasionalnya pun juga murah kalau menggunakan pelarut air. Kalau Anda menggunakan pelarut misalkan dari petrokimia, pelarut organik yang hijau ini, ya, maka senyawa polarnya tidak akan bisa Anda peroleh. Ya, cenderung sulit. Anda akan memperolehnya senyawa semipolar dan senyawa polar. Biaya operasionalnya relatif tinggi. Nah, ini perbandingannya. Tinggal bagaimana kemudian kita mau mentarget senyawa apa yang akan kita peroleh.
Itu nanti akan menentukan teknik ekstraksi yang kita gunakan. Ya, lanjut Mas. Nah ini yang saya teliti. Jadi kalau mau meneliti bisa sampai aras molekuler ya. Jadi kami meneliti untuk senyawa kurkumin dan turunannya. Ya, aktivitas anti-kansernya seperti apa. Ya, ternyata dia secara molekuler bagus. Dia bisa menghambat spesifik pada siklus sel, yaitu pada fase G1 dan pada fase G2M. Itu yang kita teliti. Ya, jadi kalau bisa sampai mengarah ke situ, ya kita bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa senyawa tersebut memang punya aktivitas tertentu. Kalau yang saya teliti memang aktivitasnya ke anti-kanser. Ya, lanjut Mas. Nah, ini buktinya adalah salah satunya dengan flow cytometer. Anda lihat ini sel normal ini. Sel normal. Ya. Kemudian ini ditreatment dengan turunan. Jadi ini sudah bukan herbal lagi. Ini sudah sintesis. Ya, maka Anda lihat dengan PGV1 ya, ini senyawa sel normalnya seperti ini. Ternyata kalau dengan PGV1 yang sel di fase G1-nya enggak ada, enggak kelihatan sama sekali. Sel akan muncul di fase G2 dan fase G2M. Gitu. Nah, ini ternyata mirip juga untuk yang diperlakukan dengan PGV0 ya. Nah, kalau dengan kurkumin agak beda ya, dia di G1-nya tetap tinggi. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa modifikasi dari suatu senyawa itu bisa menghasilkan senyawa baru yang aktivitasnya lebih baik. Lanjut Mas. Nah, ini bukti ilmiahnya ya. Nah, kemudian bisa kita analisis molekulernya. P21-nya bagaimana, CDC fosforilasinya gimana, caspase-nya gimana, CPAP-nya gimana gitu. Ya. Ini adalah bukti ilmiah bahwa senyawa PGV1 hasil modifikasi dari kurkumin, dia memiliki aktivitas anti-kanser yang jauh lebih baik dibandingkan PGV0 maupun dibandingkan senyawa induknya yaitu kurkuminnya itu sendiri. Ya, lanjut. Nah, ini sebagai penutup ya, obat herbal masih punya potensi karena masih banyak yang belum dieksplor gitu ya. Intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa menemukan senyawa aktifnya apa sehingga bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Tantangannya adalah penguatan evidence base-nya, pemanfaatan dalam klinik dan meluruskan persepsi masyarakat. Masyarakat itu jangan mudah mengambil konklusi kalau pakai obat tradisional aman. Tetap harus ada aturan mainnya, aturan pakainya gitu ya. Kemudian kita masih punya potensi herbal Indonesia yang bisa dikembangkan. Itu yang bisa saya sampaikan, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. 1 atau 2 pertanyaan. Ada? Silahkan. Ini memang yang kuliahnya segini. Ini elektif ya? Oh ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi harapan saya Anda ya tidak skeptis terhadap obat herbal ya, tapi juga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, itu. Jadi jangan skeptis karena bagaimanapun obat herbal yang dipasarkan itu juga sudah melalui serangkaian pengujian. Ya, tetapi tetap harus memberikan edukasi, hati-hati terhadap obat tradisional yang dicampur ya. Kemudian juga pemakaiannya juga harus diatur. Jangan setiap hari. Ya, secukupnya. Ya 1-2 hari oke lah, 1-2-3 hari oke lah. Tapi kalau sudah sepanjang waktu dipakai punya resiko. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.